Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofikoh Fitri Haryani, Guru Bahasa Indonesia di SMKPP Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya akan mengajar di kelas 11 KRH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini? Semua sehat semua ya? Ya, supaya lancar pembelajaran kita hari ini, yang ada di samping silahkan pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam iman. Berdoa selesai. Ya. Ibu absen dulu ya. Andra Aditya Pratama, Andrea Yunita, Arundaya Satya, Bayi Intan, Kiran, Lunayes, Nyeputu Eka Ayu, Nindi, Rabiatul Wasia, Dean Andira, Pratia Paramita. Ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, supaya kalian lebih semangat lagi, Ibu ini kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya dulu ya. Ya, silakan berdiri dulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai unsur-unsur puisi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik harus mengetahui atau mampu mengetahui unsur-unsur dari puisi. Yang kedua itu adalah kalian mampu menguraikan apa saja yang terdapat di dalam unsur-unsur tersebut. Baru yang terakhir itu peserta didik mampu menganalisis puisi dari unsur-unsur tersebut. Nah, kita langsung ke ini materinya saja ya. Bagian unsur-unsurnya.
Ya, yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai penulisan puisi yang berdasarkan dari tema dan pesan dari sebuah cerpen. Hari ini kita lanjutkan menganalisis sebuah unsurnya. Yang pertama itu ada unsur fisik dan yang kedua adalah unsur batin. Nah, apa perbedaannya unsur fisik dan unsur batin ini? Letaknya adalah di bagian fisik ini, fisik yang bisa kita lihat secara nyata di dalam sebuah puisi. Nah, baru di unsur batin ini adalah yang di dalamnya, isinya, maknanya, ya. Baru ada bagi-bagiannya. Yang pertama itu adalah diksi. Apa yang dimaksud dengan diksi? Dia pemilihan kata. Pemilihan kata ini sangat menentukan dalam sebuah puisi. Kenapa? Karena apabila pemilihan katanya bagus, nanti otomatis puisinya itu akan estetik, akan mudah dipahami, imajinasi dari pembaca itu lebih banyak lagi. Ya, untuk yang puisinya itu, tapi kalian masih ingat kan? Puisi itu, ya tidak perlu Ibu jelaskan ya lagi. Nah, imajinasi ini berkaitan dengan apa? Citra atau indera penglihatan, indera dari satu penyair. Ya, kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. Yang untuk imaji ini ada imaji yang menurut apa? Penglihatan, pendengaran, dan ya, peraba itu yang berkaitan dengan apa yang kita rasakan oleh kulit gitu. Apa yang didengar oleh penyair, apa yang dilihat oleh penyair, dan apa yang dirasakan pada saat itu oleh penyair. Sehingga kata-kata diksi itu muncul. Baru kata konkret. Kata konkret itu adalah kata yang memang nyata. Apa yang dirasakan itu yang ditulis oleh puisi. Konkret itu berarti nyata artinya ya. Baru bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini ya sudah sering kita pelajari. Bahasa figuratif itu adalah kata lainnya bisa juga majas, gaya bahasa. Yang sering kita gunakan biasanya itu personifikasi, hiperbola. Personifikasi itu yang bagaimana? Yang iya, yang menganggap benda mati menjadi hidup. Contohnya misalkan wajahmu bersinar seperti rembulan. Masa wajah bersinarnya seperti itu ya. Nah, terus yang kedua itu hiperbola. Kalau hiperbola ini ya hampir sehari-hari kita sering mengatakan kamu lebay. Itu sebenarnya dia sudah menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa seperti apa? Hiperbola. Gaya bahasa yang berlebih-lebihan itu namanya hiperbola. Misalkan suaramu menggelegar. Iya, menggelegar sehingga bumi ini menjadi belah gitu. Itu yang berlebihan, hiperbola. Itu namanya, itu salah satu dari bahasa figuratif. Baru yang terakhir itu adalah tipografi. Tipografi ini kalian masih ingat, tipografi adalah bentuk dari puisi, tetapi lebih kepada puisi yang kontemporer. Kontemporer itu apa? Yang bebas. Yang bebas itu contohnya misalkan ada yang membuat seperti payung. Ini kata-katanya melengkung gini ya. Ini kita anggap aja nih sebuah kata-katanya ya. Ada puisi yang ini tetapi lebih yang kepada Ibu masukkan tadi puisi modern, kontemporer. Ya. Itu maksudnya tipografi, bentuk dari sebuah puisi. Bisa kita lihat berarti sesuai dengan unsur fisiknya ya. Baru yang kedua itu adalah unsur batin. Namanya juga batin berarti ada di dalam, lebih kepada makna yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Yang pertama apa itu? Tema. Tema ini udah sangat sering ya, dari SD kalian sudah pelajari tema. Tema itu adalah ide pokok atau gagasan utama. Entah itu dalam cerpen, dalam puisi, intinya karya sastra. Tapi untuk khususnya kita membahas hari ini adalah puisi. Puisi itu adalah ide pokok, gagasan, inti dari sebuah puisi. Gimana kita mengetahui tema itu? Kita harus benar-benar memahaminya dulu, bukan hanya dibaca-baca. Ingat, tema itu bukan judul. Ya. Tema itu kita tentukan jika kita sudah benar-benar memahami isi dari sebuah karya sastra, khususnya untuk sekarang adalah puisi.
Baru yang kedua itu adalah perasaan. Rasa atau feeling. Iya, perasaan. Perasaan kalian hari ini gimana? Happy. Iya, happy. Ada mungkin yang itu agak lemas-lemas, mungkin ada lagi sesuatu. Jadi gini loh, perasaan ini berkaitan dengan sosial kalian. Jadi walaupun contohnya misalkan kalian sama-sama satu anak 11 KRH, tetapi belum tentu perasaan kalian sama kan? Kalian berada dari lingkungan yang berbeda-beda. Jadi begitu juga ada hasil karyanya, ada hasil pembelajarannya juga tentunya berbeda-beda. Itu maksudnya ya, yang untuk perasaannya ini tergantung dari lingkungan penyairnya atau penulis puisi. Nada dan suasana ini sangat berkaitan. Nada artinya apa? Nada itu kayak apa ya, sikap satu puisi bacaan. Iya, jadi ini nanti berkaitan misalkan di dalam puisi itu suasananya sunyi. Berarti otomatis di nadanya itu nanti akan merendah menyesuaikan dengan suasana yang ada. Kalau hingar-bingar nanti suasana yang di dalam puisi tersebut otomatis nanti iya suaranya akan lebih menggelegar. Baru yang terakhir adalah amanat. Ini sudah ya di pembelajaran sebelumnya. Itu amanat apa? Iya, bagaimana kita mengetahui amanatnya? Sudah Ibu ajarkan. Ada amanat ini, ada yang bentuk tersirat dan ada yang tersurat. Jadi ada yang ditulis secara langsung dan ada yang tidak ditulis secara langsung. Nah, yang tidak langsungnya ini gimana kita menemukan? Sama halnya dengan tema. Kita harus benar-benar dulu memahami, baru kita bisa mengetahui apa sih yang ingin disampaikan oleh pembaca, oleh penulis tersebut. Nah, dari unsur fisik dan unsur batin ini, ada yang kalian masih bingung? Ada yang ingin kalian tanyakan? Ayo silakan, Ibu beri kesempatan untuk yang mau bertanya. Ya silakan, Kiran. Mengapa pemilihan diksi tertentu bisa membuat pembaca merasakan kesedihan dan kebahagiaan yang berbeda? Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, itu ada diksi ya. Diksi adalah penentuan dari sebuah puisi ini. Bagaimana puisi itu menjadi imajinatif. Agar gimana bisa puisi itu tersampaikan kepada pembacanya. Apa yang ingin disampaikan, apa perasaan yang ada di dalam hatinya penyair itu. Nah, ini yang menentukan nanti misalkan di sana adalah suasananya sedih, sendu, itu otomatis penyair itu harus mencari kata-kata yang tentunya yang estetik, menggunakan majas supaya puisinya lebih menarik dibaca. Itu maksudnya ya. Jadinya harus benar-benar dipilih supaya imajinatif pembaca itu terhubung antara penulis dan pembaca. Itu maksudnya ya. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan Indi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan majas. Majas adalah apa tadi? Gaya bahasa. Majas, oh ya, berkaitan dengan ini nih. Yang figuratif ya, yang figuratif. Majas adalah bisa juga kita katakan adalah gaya bahasa tadi yang seperti dicontohkan adalah personifikasi, perbola, itu yang paling sering umum kita ketemuin di soal atau yang bahasa di dalam kata-kata di dalam puisi juga. Sudah paham Nindi kira-kira? Paham maksudnya? Ya, siapa lagi mungkin yang mau bertanya? Nah, Intan, silakan Intan. Apa perbedaan antara unsur fisik dan unsur batin? Unsur fisik ini adalah unsur yang terlihat secara langsung. Ya, seperti ini nih yang udah Ibu jelaskan. Ini udah paham kan Intan ya? Nah, secara langsungnya. Nah, baru ini yang dari isi atau batinnya, berkaitan lebih ke ini penulis dari puisi itu ya. Paham semua? Nah, kalau paham, hari ini kita akan latihan menganalisis sebuah puisi. Nanti kalian akan menentukan unsur-unsur fisiknya. Misalkan unsur fisiknya diksi. Mana letak diksinya di sana? Kalian cantumkan. Oh, ini contoh LKPD-nya ini.
Ini unsur puisinya, puisi yang menunjukkan misalkan unsur puisi di sini diksi. Diksi di dalam puisi tersebut yang mana? Kalian kutip di sini ya, puisinya itu baru kalian jelaskan di hasil analisisnya itu. Paham? Nah, tapi sebelum Ibu bagi LKPD-nya dulu, Ibu ingin ini refresh dulu kalian. Ibu akan memperlihatkan sebuah video pembacaan sebuah puisi supaya imajinatif kalian bisa berkembang, supaya imajinatif kalian juga bisa tersambung kepada penulisnya. Benar-benar dipahami dan dihayati dulu ya, biar supaya kalian mudah untuk menganalisisnya nanti. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, kira-kira kalian bisa memahami tidak isi dari puisi tersebut? Atau ada yang mengantuk? Kita ice breaking dulu ya. Supaya kalian bersemangat mengerjakan soal-soalnya di LKPD-nya nanti. Ayo boleh berdiri mungkin di sini di depan. Ayo berhadapan ya. Kita akan ice breaking hitam dan hijau. Jadi silakan di depan sini, agak di sini sedikit. Nah, ya, tim hitam yang di depan, tim hijau yang di belakang ya. Hadap temannya. Yang hijau. Yang di depan hitam, yang di belakang hijau. Oh, Ayo. hijau di mana hijau? Yang di sini hitam, yang di depan hijau. Ya udah di sini. Ini nih, di sini hitam. Ayo berhadapan. Kamu hijau sana. Nah, ayo intinya berhadapan. Berhadap-hadapan. Ini kamu tadi kan? Silakan di sana juga di samping. Di samping boleh yang cowok, intinya saling berpasang-pasangan. Nah, peraturannya
Nanti yang di pojok nanti sama ibu ya. Peraturannya nanti misalkan kalau ibu sebut hitam, itu yang akan menangkap temannya si hijau. Si hijau akan berusaha menghindar. Kalau misalkan ketangkap berarti si hijau tidak fokus. Begitu juga dengan sebaliknya si hitam, jika ibu sebut yang hijau, dia ketangkap si hitam berarti si hitam tidak fokus. Oke, kita mulai. Bisa kita mulai? Sudah paham kan? Udah semua. Pasang-pasangnya sudah ya? Sudah? Yuk. Ayo. Ibu di sini. Dua, ibu enggak apa-apa dah. Ya, ayo kita mulai. Pegang tangan gue. Gimana caranya? Nggak usah sampai salaman gini, sampai pegang ya. Ayo ngomong. Hitam. Hijau. Siapa hitam? Udah satu, boleh kita mulai? Satu, yang di depan ini hitam, yang di belakang ini hijau. Nah, satu, Kita hitam. Ya hitam, kita hitam. Kejar hijau. Ya. Hijau jangan sampai tampak. 1, 2, 3, hitam. Berarti ada yang belum fokus ya. Kita lagi ulang. Ibu. Kita nangkap hitam. Kita tangkap. Kalau hitam. Hitam yang jadi tukang tangkap ya. Hitam yang jadi tukang tangkap. Ya, yang disebut itu menjadi yang tukang tangkap. Satu tangan ini aja dong. Ya, nggak usah sampai saling pegang, biar gampang nanti melepas untuk menghindar. Hijau. Ada yang ketangkap? Hijau kita nangkap mereka dong. Coba lagi sekali ya supaya mengetes. Kalau tidak ada yang ketangkap berarti kalian masih fokus. Oke? Kalau belum hitam, tangkap hijau. Hijau. Siapa ini yang fokus ini? Oh, berarti mana? Oh, berarti yang tidak fokus, kurang fokus ya. Oke, coba kita coba lagi sekali saja ya. Lagi sekali saja. Kalau hijau, hitam sama hijau. Ya, kalau ibu Ya. kalau ibu Belum ibu sebut. Oh, gini kan caranya kalau ibu sebut hitam, kita yang menangkap dia. Ya, ayo. Mana? Ya, mulai 1, 2, 3. Hijau kamu yang nangkep aku. Hitam. Ayo, lagi ya. Hitam. Ya, hampir semuanya ya. Berarti kalian masih fokus. Ya. Berarti bisa kita mulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti dikerjakan sesuai yang Ibu jelaskan tadi ya. Ibu bagi masing-masing. Puisinya ada di lembar terakhir. Terima kasih, Bu. Ya, berapa? 4. Nanti didiskusikan satu yang akan presentasi ya. Berarti satu. Oke, yang lain juga nanti didiskusikan dulu. Terus nanti satu perwakilan ke depan untuk mempresentasikan. Abang aja ya? Enggak bercanda. Oh, satu-satu nih. Ya, sama-sama satu dulu untuk kalian bisa lihat ya, biar tidak bergiris. Sengaja Ibu buatkan satu-satu. Nanti satu yang dipresentasikan hasil diskusinya ya. Ya. Di kolomnya seperti Ibu jelaskan lagi sedikit, Ibu ulangi, kalian tulis unsur puisinya apa, termasuk dari atas. Kita mulai dari atas kalau mulai ininya ya, menganalisisnya. Apa di sana unsur apa yang terdapat, misalkan diksi, di mana letak diksi itu, dan kalian berikan penjelasan hasil analisisnya. Oke, paham kan? Ya, silahkan dikerjakan dulu. Puisinya ada di lampiran belakang. Ini unsur puisi sama bukti kutipan. Terus hasil analisisnya ini gimana, Bu? Hasil analisis itu adalah keterangannya. Misal di sini diksi, katanya apa, baru dijelaskan diksinya bagaimana dia menggambarkan sebuah kenapa si Ebi mengatakan itu adalah unsur puisi diksi. Karena apa gitu? Karena dia menggunakan kata sederhana gitu. Ya.
tinggal itu saja ya. Didiskusikan sama temannya. Didiskusikan. Iya. Kenapa? Ini di unsur ini, unsur misalnya menentukan di sini adalah yang ditemukan adalah misalkan imaji atau perasaan. Tulis di sini perasaan. Terus yang mana letaknya di dalam puisi itu? Kata yang menunjukkan sebuah perasaan. Dikutip puisi ini, puisinya ada di belakang. Baru dijelaskan di sini mengapa si Nindi mengatakan puisi tersebut ada unsur fisiknya, yaitu misalkan perasaan. Mengapa mengatakan kalimat tersebut menjadi unsur perasaan gitu. Nah, ngerti maksudnya? Nih, misalkan Ibu contohkan ini. Nih. Di sini ada penggunaan abu menjadikannya nih, kepada api yang menjadikan abu. Ini apa di sini udah jelas ya. Di sini adalah penggunaan kata majas itu tadi, kata-kata konkret itu. Baru di sini dijelaskan lagi, dijelaskan di hasil analisisnya. Mengapa Nindi mengatakan itu adalah kata figuratif atau majas di sini? Nah, dijelaskan di sini di hasil analisisnya ini. Oke. Yang kelompok sebelah sudah paham kan? Ayo, silahkan dikerjakan. Jihad. Ya, di hasil analisisnya itu ya. Gimana, kalian sudah tulis ya enggak yang Ibu udah ini di WA itu? Sudah? Nah, itu keluarkan bukunya. Nanti yang tulis ganti aja yang ada di ya, contohnya seperti itu ya. Contohnya seperti yang kemarin Ibu sudah tuliskan. Jadi tinggal kalian analisis saja. Nama kelompoknya apa?
Mantap juga tadi. Banyak air, banyak air. Ya. Ini nggak cukup. Gimana dong? Boleh doang ya, Mas? Udah sebahas. Udah. Di sini aja. Di belakangnya ya. Ya. Jika tidak cukup di dalam kolom itu bisa kalian tulis di belakang halamannya itu. Tapi ingat ditulis keterangannya ya, itu termasuk unsur apa. Yang dapat merangkum data yang dapat merangkum perasaan Konkret, bukan konkret ya. Tulisannya konkret, dibaca konkret. Konkret. Yang nyata, bahasa yang nyata. Kayu. nih Ya, kayu. Koma. saya Kayu, kaya. Koma. Dibuat dari sini, awan. Hujan. hujan Jangan terburu-buru, intinya hasil analisisnya itu bisa dipahami nanti sama temannya. Santai-santai saja. Sambungannya udah ditaruh di ini, di belakang? Enggak, udah cukup kok. Cukup-cukupin. Iya. Tulisan ini juga bisa lah. Yang lain juga tolong di ini ya, diisi di LKPD-nya. Itu masih satu itu masih sekuat langsung. Apa? Ini belum dapat ya? Apa ini? Mana? Oh, diambil aja boleh. Makasih ya. Pakai aja. Dilepas juga boleh? Atau itu ibu kasih yang lebih ada ini? Kenapa itu cakaran?
Kalian analisis puisi itu mungkin baper ya. Nanti coba dipraktikkan sama pacarnya, bacakan puisi wes. Anak bahasa banget ini. Aku mencintaimu bagaimana? Tidak sempat. Gambar. Ya, kakak. Oh, juga. Dan terus 4. Apa tadi? Fiksi kan? Misi. Fiksi kami? Fisik. Fiksi. Oh jadi fiksi. Apa? Oh, bukan lagi Pada fiksi itu yang bisa dilihat di diksi tadi, pemilihan kata, terus tipografi, apa? tipografi. Tipografi bentuknya. Konkret. Pengimajian. Ya itu. Ibu tayangkan ya, anunya, Ya Ibu, PowerPoint-nya. semoga dia bisa membantu kita. Ya, mungkin kalian terinspirasi dari materinya juga ya. Sebentar, Ibu taruh di mana ya? Nah, ini bisa kalian urutkan dari situ, kalian analisis. Bahasa figuratif itu majas tuh. Kenapa? Ya ada bahasa figuratif. Iya, bahasa figuratif. Iya. Itu kata lainnya ya. Majas, gaya bahasa. Semuanya semua. Apa? Oh ini kalau misalnya emang nggak full semua tuh. Yang mana? Yang unsur Apakah tidak ada di dalam puisi itu? Ya, nggak ada dia. Yakin. Bingung malah. Dicoba dulu. Ya, gimana? Iya, apa? Oh ini. Teman yang lain boleh ya memberikan pendapat ke temannya juga. Ya gitu. Ini materi. Enggak itu bener tuh. Ini bener nih. Yang ini. Yang ini salah. Yang ini salah. Kalau memang salah ditaruh kolomnya itu bisa di belakang saja. Nanti intinya yang presentasi paham ya. Jangan dibolak-balik. Ya, silakan. Di sini. Ini nggak jadi, teman-teman yang lain tulis juga nggak yang sama atau gimana? Iya, iya sama. Boleh diskusi dulu, baru kalian tulis. Gimana nyamannya kalian? Satu-satu ditulis, silakan. Kalian mau diskusi dulu, silakan. Tapi alangkah baiknya diskusi dulu, baru kalian tulis di masing-masing LKPD-nya.
Mari kepada api yang menyediakan Apa? Denana bayu. koma Bayu dan bayu kepada api api. yang menjadikannya Abu. awan kepada hujan Lagi. ya koma enggak yang dijadikan hujan tidak ada biarin. Sama aja nggak sih tiada tidak ada. Beda keestetikannya ya, bahasanya tiada kalau puisi, kalau tidak ada kan bahasanya ini ke diksi ya, pemilihan katanya itu larinya. Tidak ada. Enggak. Di kemalang ibu Apa? menunjukkan lagi penglihatan yang menggambarkan bahwa seorang yang Apa sih yoga? Menunjukkan. menunjukkan lagi yang menunjukkan penglihatan Imaji itu dari lagi penglihatan yang dibawa oleh Allah yang menggambarkan ya Sudah tahap mana? Kamu tuh nggak pernah belajar dengan ini dengan itu. Unsur batinnya udah belum? Udah ibu. Ya. Coba silakan ditambahkan, mungkin ada yang masih kurang. bahasa figuratif bahasa figuratif ilmu sosial bahasa Inggris sekali Udah dari tadi. tapi kan kita apa kan Ini mana ini? Ditulis ya. Ditulis. Iya ibu, kita tulis ibu. Kasih tulis ibu. Bentar lagi ibu. Itu bisa enggak? Iya bu. Nggak bisa nggak ada itu. Nih pakai nyanyi. Ditulis. Sudah tahap ke unsur batinnya enggak? Masih seperti ini. Oke. Yang sudah ke unsur batin berarti kayak sepertinya lebih mudah ya dilihat unsur fisik ya. Enggak bu, lebih mudah batin. Bio iya beda-beda mungkin ya. Kalau ke unsur batin berarti udah masuk dia puisi itu dalam jiwa kalian, imajinasi kalian sudah berkembang. Kalau masih di yang fisik berarti belum, masih OTW. Masih proses kalian ke batinnya. Boleh nanya? Ya boleh. Keyakinan masing-masing.
Apa? Kenapa? Boleh ditulis yang anunya nih. Di sini diisi juga ya, walaupun nanti satu yang presentasi ditulis. Mau itu aja. Udah? Masih unsur basic. Unsur fisik. Sudah. Dikit lagi. Ya, lanjut ke unsur batin. Nggak usah batin. Unsur batin. Dari mana? Sudah kan? Udah selesai yang ini? Ya, Ya, unsur batin lanjut. Lanjut enggak batin. Andra. Aneh, ini tulisan aku. Astaga, Ebi. Mana ininya Ebi? Itu Bu baca ditulis. Oke. Ini punya Unsur ininya udah? Udah. 2000 saya punya lembar 2 itu. Ya. Ini loh. Diletakkan di sininya. Lanjut udah. Oke. Kasih Bu. Enggak gimana? Nana sudah nyampe sini? Nah, yang ini ya nih. Kalian tambahin. Nah, ya. Oh, dipercepat. Ini taruh di sininya ini. Iya, Ibu. Kolom yang itu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Kelompok 2 udah selesai? Udah. Tunggu dulu temannya ya. Kelompok 1? Udah. Berarti tinggal kelompok 3. CD-nya 28 Iya, daftar anaknya enggak ada. Ayo. Pas baru lahir tidak didaftarin langsung. Kelompok 3 sudah? Udah bagian yang ininya ini? tinggal dikit. Oh iya, ayo. Cepat-cepat.
Nanti kalian tunjuk salah satu dari teman kalian untuk presentasi. Boleh kalian diskusi yang udah selesai, boleh? Iya, satu. Yang udah selesai, boleh didiskusikan dulu nanti supaya ini lancar di depannya ya untuk dipresentasikan. Analisis itu mirip dengan contoh yang sudah Ibu kirimkan ya melalui WA kemarin, hanya puisinya saja yang berbeda itu. Kalau puisinya berbeda tentunya analisisnya juga berbeda. Oke, kelompok 3 sudah? Bisa? Kelompok 3? Ini kelompok berapa, Bu? 2. 2. Karena kita tidak bisa diduain, Bos. Diduain. Coba lihat. Jadi aku bisa tambahkan. Pada doang. Kata konkret. Diksi. Oh ini kan ibu yang kasih barusan kan kita 4. Oh iya ya. Tak apalah, betul. Yang mana? Enggak banget. Kita lebih sih jauh mulutnya. Bisa kita mulai presentasinya? Gimana kelompok 3 sudah selesai belum? Sudah? Oke. Kelompok mana yang mau duluan ini?
Kelompok 2, ya silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Puisinya apa itu? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kelompok 2 ingin diduakan. Enggak, Bu. Kita tidak akan dua karena nggak bisa diduain. Apa namanya? Nggak ada duanya. Oke, ayo silakan. Oh, aku ya udah deh. Kelompok 3 yang ketiga aja. Soalnya Jadi orang ketiga. orang ketiga. Kasihan. Makanya tidak harus jadi Aku sih ngikutin banyak deh. Ya, silakan. Oke, baik, selamat siang teman-teman semuanya. Iya. Iya, Kakak. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan masalah analisis saya mengenai puisi yang berjudul Aku Aku ada di belakangnya aku ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Oke, langsung saja saya mulai. Jadi sini saya akan membacakan yang lebih dahulu adalah unsur fisik dari puisi aku ingin tadi. Jadi di unsur fisik ini saya beserta kelompok saya itu beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Ibu Taria Febriani, Irma Malarasati, Raja Paranita, dan Andra Aditya Pratama. Jadi hasil diskusi kami dari unsur fisiknya itu yang pertama ada diksi. Nah, bukti kutipannya itu ada mencintaimu dengan sederhana, awan, hujan, abu, dan api. Nah, hasil analisisnya karena menggunakan pemilihan kata yang estetik, sederhana, tapi bermakna dalam. Yang kedua ada kata konkret. Kata konkret contohnya seperti kayu, api, abu, awan, dan hujan. Hasil analisisnya adalah dikatakan kata konkret karena menggunakan kata yang nyata. Yang ketiga, pengimajian atau imaji. Nah, dari hasil diskusi kami tadi, kami menemukan 3 imaji. Yang pertama ada imaji suara. Imaji suara itu contohnya seperti aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Yang kedua, imaji penglihatan. Contohnya seperti kayu kepada api yang menjadikannya abu. Yang ketiga ada imaji perasaan. Contohnya seperti awan pada hujan yang menjadikannya tiada. Yang keempat ada bahasa figuratif atau ya bisa kita sebut sebagai gaya bahasa. Contohnya seperti kayu dan awan. Hasil analisisnya karena menggunakan majas personifikasi karena benda mati seolah-olah hidup. Yang kelima ada tipografi. Tipografi itu berbentuk puisinya sederhana, pendek, dan bermakna. Yang selanjutnya ke unsur batin. Unsur batin yang kami ada 4. Yang pertama itu ada tema. Tema itu hasil analisisnya tentang cinta yang sederhana dan tulus. Terus perasaan penyair itu hasil analisisnya perasaan cinta yang sangat dalam namun disampaikan dengan sangat sederhana. Yang ketiga ada nada dan suasana. Hasil analisisnya nada dan suasananya tenang, lembut, namun romantis. Yang keempat pesan atau amanat. Dari hasil analisis kami dapat menyimpulkan pesan atau amanatnya adalah cinta yang tulus tidak selalu harus diungkapkan dengan berlebihan karena bentuk cinta yang sebenarnya adalah sederhana namun penuh dengan ketulusan. Iya, tepuk tangan. Ini butuh penghayatan ya. Ya, silakan ke tempat duduknya. Yang Kalau tidak saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Selamat siang. selamat siang. Ya, kelompok 1 atau kelompok 3? Satu. Gimana? 1 atau 3? Sweet, coba dari kejauhan. Itu Sweet ya. Jihan sama Nindi. Berbuat baik ya di bulan Ramadan, mengalah dengan hal kecil. Baik banget kalau misalnya satu. Berdirinya di sini akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kita yang berjudul Aku Ingin Mencintaimu dengan Sederhana. Ya, silakan dibaca saja. Kenapa? Langsung saja saya sebutkan anggota kelompok saya, baik Intan, Jihan, dan Dean. Petunjuk kerja. Langsung ke unsurnya saja. Langsung saja ke unsur puisi, ada diksi, pilihan kata, bukti kutipan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Hasil analisis, penyair memilih
kata sederhana untuk menunjukkan cinta yang tulus. Yang kedua, unsur puisi ada 5 atau saja. Bukti kutipan, abu, berarti tiada. Hasil analisis, bunyi akhir kata memberi irama yang lembut dalam puisi. Unsur puisi yang ketiga, citraan atau imaji. Bukti kutipan, kata kayu kepada api yang menjadikannya abu. Hasil analisis memberi gambar tentang karya yang membakar menjadi abu. Unsur puisi, majas atau gaya bahasa. Bukti kutipan, awan kepada hujan. Hasil analisis menggunakan perbandingan untuk menggambarkan cinta yang tulus. Unsur puisi yang kelima, kata konkret. Bukti kutipan, kayu, api, awan, hujan. Hasil analisis, kata nyata yang mudah dibayangkan oleh pembaca. Unsur puisi yang pertama ada tema. Bukti kutipan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Hasil analisis, tema puisi adalah tentang cinta yang sederhana dan tulus. Unsur puisi yang kedua, rasa. Bukti kutipan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Hasil analisis, penyair menunjukkan rasa cinta yang dalam dan tulus. Unsur puisi yang keempat, amanat. Bukti kutipan, makna keseluruhan puisi. Hasil analisis, cinta yang tulus tidak perlu berlebihan, cukup sederhana dan ikhlas. Sudah selesai? Beri tepuk tangan untuk temennya. Ya bagus ya hasil analisisnya. Nanti kita akan simpulkan bersama-sama. Ayo sekarang tinggal kelompok. Ayo kelompok 3. Ayo semangat yoga. Sahur pakai apa tadi yoga? Nah, pantas dia lemes-lemes. Aduh, patah deh. Ya, ayo bapak semua. Gak usah membangunkan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat dulu ke yoga, tepuk tangan dulu. Ayo yoga. Nah, sudah fresh yoga? Sudah fresh, sedikit fresh. Apalagi semangatnya. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Nampaknya kita semua sedang lemas di sini ya. Iya. Aku masih semangat. Ini jam terakhir, karena jam terakhir wajar ya. Puasa juga. Saya di depan saya ingin membacakan hasil laporan atau hasil kerja yang sudah dikerjakan oleh kelompok saya. Yang dikerjakan oleh, maaf ya tidak saya sebutkan nama panjangnya karena yang nulis ini Nindi, Nita, saya sama Atul. Tidak apa-apa, yang penting nama panggilan. Nggak pernah saya kenal. Dulu ya di ini kita kan akan membahas puisi. Kita akan membongkar sebuah puisi. Jujur saya tuh nggak bisa baca puisi karena nggak bisa menghayati itu, nggak bisa saya hayati. Kadang saya suka ketawa saya dulu. Jadi kita menghayati sebuah puisi itu susah gitu ya. Mungkin ya teman saya yang tiga ini juga sama para ngajarnya. Oke. Nanti kita latihan di akhir materi itu ya, di musikalisasi. Jadi judul dari puisi itu apa Bu? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Bagaimana mungkin dia mencintai dengan sederhana? Gak apa-apa, masih belajar. Ayo silakan dibaca saja puisinya juga. Kita bahas unsur puisinya pertama. Kita akan membahas unsur fisik dari puisi ini. Unsur puisi yang pertama adalah diksi. Diksi. Serius. Bukti kutipan dari puisi adalah aku mencintaimu dengan sederhana. Dan juga ada awan hujan, abu dan api. Apa maksudnya itu? Apa itu? Maksudnya itu penyair memiliki kata-kata yang dapat menenangkan perasaan atau keinginan dan juga secara efektif
aktif untuk membaca dan juga berpuisi. Nah, kita lanjutkan yang kedua ya teman-teman. Ya. Kata konkret atau kata konkret. Konkret ya, konkret. Kata konkret. Bukti kutipannya kayu, abu, awan, dan hujan. Apa maksudnya itu? Apa gunanya dia menggunakan kata seperti itu? Gunanya melalui bahasa yang sederhana penyair menggambarkan aspirasi. Personal dan universal. Maksudnya apa? Dia itu menggambarkan aspirasi dari dirinya sendiri dan juga aspirasi dari penggambaran orang lain. Wah, luar biasa. Tangan. Yang ketiga, pengimajian. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Wow, jadi diberikan ya. Maksudnya apa? Berlebihan dan dibuktikan dengan pengorbanan tetapi tidak sempat diungkapkan. Boleh dibantu temannya. Maksudnya apa ini nulis? Oh, lanjut. Astagfirullahaladzim, mungkin saya akan mengatakan sedikit. Puasa malam ya, puasa. Oh, astaga. Wow. Bisa indah. Menunjukkan imajinasi pengambilan menggambarkan hubungan semua. Iya dah, itu salah tadi itu. Salah tadi itu. Bahwa aku yang mencintaimu dengan sederhana. Kayu kepada api yang menjadikan abu, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Oh. Jadi maksudnya itu apa? Dia menunjukkan imaji penglihatan yang menggambarkan pengorbanan seseorang dalam mencintai. Jadi setiap mencintai orang itu harus ada pengorbanan ya. Jangan berpikir mencintai itu hal yang mudah. Kecuali kamu cintai, iya. Gambar bahasa Kotor-kotor. diucapkan kayu kepada api. Menggunakan gaya bahasa yaitu manis personifikasi benda mati kayu di dalam kalimat tersebut seolah-olah menjadi hidup. Jadi maksudnya di sini benda mati rasa hidup gitu dengan kata-kata manis. Kelima, tipografi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat. Kalimat pendek dengan gaya bahasa yang penuh dengan makna. Walaupun kalimatnya pendek, walaupun dia itu cuma kata-kata yang tak sempat, tapi dia itu memiliki makna yang mendalam untuk orang yang mendengarkan. Ya kan, itu takut juga nulis. Kita lanjut ke unsur batin. Unsur yang pertama yaitu tema aku ingin mencintaimu. Memiliki mencintai dengan cara yang sederhana, apa adanya tanpa berlebihan dan dibuktikan dengan luar biasa. Siapa yang nulis ini? Mencintai dengan cara yang sederhana dan apa adanya tanpa berlebihan dan dibuktikan. Wow. Perasaan penyair, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Wah, yang mengartikan perasaan penyair yang dituangkan melalui penggunaan nada yang sahdu dan hikmat dengan suara yang lembut dan itu. Intinya jika ingin membacakan sebuah puisi, ikutilah suasananya. Nada dan suasana Berkaitan ya. ya, nada dan suasana berkaitan. Dengan syarat apa? Dengan syarat yang tak sempat disampaikan akan tahu saya kamu sama. Ya sudah. Oke sudah. Gimana? Ini Dengan syarat yang tak tersampaikan. terus Sampaikan. dengan syarat yang tak disampaikan akan pada hujan yang menjadikannya tiada. Iya. Yang memiliki sebuah kata suasana dalam puisi ini memberikan perasaan haru, romantis dan nada yang Ekspresi. dalam puisi adalah perasaan tenang, penuh kelembutan dan penghayatan. Penghayatan? Ya, penghayatan. Ya, penghayatan. Menghayati. Selanjutnya kita akan lanjut ke pesan. Pesannya aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kebanyakan dia ingin mencintai ya, berarti sangat-sangat mencintai. Lagi dia sangat cinta mati dia sampai banyak kali kata-kata yang ya berarti menyampaikan rasa cinta kepada seorang dengan sederhana adalah apa-apa adanya. Ada feel. Jadi maksudnya itu
tidak peduli, tidak perlu suatu usaha yang besar untuk menentukan perasaan cinta, hanya perlu sebuah kata yang sederhana, asalkan tulus dari dalam hati itu bisa membuat seorang yang kita cintai mungkin menerima. Tepuk tangan dulu ya, semua bagus hasil. Ya. Ya, semuanya hampir bagus. Nah, untuk kita refresh sedikit biar kalian tidak pusing setelah menganalisis. Silakan duduk dulu ya, Yoga. Ibu akan putarkan sedikit contoh pembacaan puisinya yang lain. Sebelum kita simpulkan atau tutup pelajaran ini, kita lihat dulu contoh yang lain ini supaya refresh dulu ya. Oke, Ibu lihatkan dulu. Masih dalam pembacaan puisi tetapi dengan musikalisasi. Ini sebagai tambahan aja ya, supaya kalian bersemangat nanti untuk penyimpulannya bisa masuk, bisa kalian pahami. Musikalisasi puisi SMK Negeri 1 Garut mempersembahkan Power on. karya Sapardi Djoko Damono.
Nah, itu puisi yang kalian analisis tadi jika ditambahkan dengan sebuah musik. Nah, kita sebelum mengakhiri juga pembelajaran ini supaya pulang sekolah kalian masih fresh gitu. Coba berdiri dulu. Kalian berdiri. Berdiri semuanya, hadap depan semuanya. Karena udah dari tadi kita duduk-duduk saja, sekarang kita lemaskan dulu otot-otot kalian. Boleh kalian yang perempuan, apa yang di depan boleh di ini pegang sama temannya di belakang atau gimana? Kalau tidak, kalian ini sendiri saja. Kalian pijat-pijat ininya sedikit. Nah, kalian lemaskan otot-ototnya. Boleh saling pijatkan yang perempuan-perempuan yang ini. Ayo, boleh saling berpasangan. Yang tidak ada pasangan, boleh kalian saling pijit. Nah, boleh. Ada positif ya. Sudah? Ya. Nah, sekarang duduk lagi ke tempatnya. Ibu ingin menanyakan. Nah, dari puisi yang kalian sudah analisis itu bagaimana perasaan kalian setelah menganalisis unsur-unsurnya ini? Coba Ebi, bisa disimpulkan Ebi? Apanya, Bu? Yang untuk puisi yang tadi dianalisis itu. Ya, silakan. Setelah perasaannya ya, setelah menganalisis. Setelah menganalisis puisinya itu bagus sih, Bu. Dia lumayan apa ya, sederhana, bahasa sederhana, tapi juga akhirnya itu harus benar-benar kita pahami dulu biar dapat makna dari suatu apa yang makna dari puisi itu. Ya, bisa. Yang lain ada juga? Nah, coba Yoga tadi ekspresif sekali. Gimana perasaannya? Coba. Sebelum kita menyimpulkan bersama-sama, Yoga gimana perasaannya? Apakah baperan dengan puisinya? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Apa langsung teringat dengan ini yang di jauh sana? Ya, besar sedikit suaranya Yoga, biar teman yang lain juga mendengar. Saya sendiri. Mengapa? Sedihnya mengapa? Tidak ada saya. Saya kadang bukan saya. Karena mungkin Ya. pernah mengalami cinta sesederhana itu. Ya. Semuanya ada. Hai. Ya, mencintaimu dengan sederhana, di mana seseorang mencintai seorang kekasihnya dengan penuh kesederhanaan. Di sana temanya jelas tidak? Jelas ya, apa temanya? Aku ingin begini. Tema. Tadi udah Ibu jelaskan tema belum tentu. Mencintai dengan sederhana. Temanya adalah cinta sejati di sana itu. Ya. Jadi sebelum kita akhiri, kita ini dulu ulang lagi yang tadi kita simpulkan unsur-unsurnya. Kita simpulkan dulu ya mengenai yang unsur-unsurnya tadi. Cinta sejati sama Vicky. Cinta sejati. Coba dilihat kembali unsur-unsurnya itu. Mungkin ada yang masih kalian belum pahami setelah kalian menganalisis, ada kesulitan enggak di bagian unsur-unsurnya itu? Di bagian yang mana? Apa Ibu? Yang letak kalian masih sangat sulit untuk menganalisis di dalam sebuah puisi dari unsur-unsur itu. Apakah di bagian unsur fisik atau bagian unsur batinnya?
Lebih ke fisik? Lebih ke fisik yang di bagian mananya? Tipografi. Kalau yang tipografi di puisi tersebut terlihat tidak tipografinya di sana? Bagian tipografinya? Ya, sederhana di sini ya, tipografi bentuknya biasa saja di sini. Kalau yang untuk diksinya bagaimana? Diksi itu apa tadi? Pemilihan kata. Iya, pemilihan katanya bagus tidak penyair di sana. Siapa? Tadi ininya karya dari Supardi Djoko Damono. Djoko Damono menggunakan kata-kata yang imajinatif tidak di sana. Menggunakan majas tidak? Majas apa saja yang ada tadi di dalam puisi tersebut? Majas personifikasi. Personifikasi. Letaknya di mana, Ebi? Ini tadi kepada apa tadi ya? Kan Bu, lupa. Ini Bu, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ya. Terus ada lagi? Ada awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, kalau suasananya seperti apa di sana? Suasananya tenang. Sunyi ya, menunjukkan gitu bagaimana. Iya, harunya juga. Nah, lagi kita ketemu dengan amanatnya apa di sana yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembacanya? Kita versinya beda-beda Bu. Ya, coba menurut sini Nindi, amanatnya apa kira-kira di situ? Dari aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Amanat. Apa ya? Bisa dilihat dari ini LKPD yang sudah didiskusikan itu. Saya punya amanat baru. Ya boleh, mungkin diwakilkan oleh Yoga boleh. Bagaimana kelompoknya? Apa kesimpulan amanatnya di sana? Mencintai seseorang. Terus Dan juga dengan kata-kata yang sederhana saja. Jangan terlalu baik. Dengan apa adanya. Tapi kayaknya saya lebih memilih arti yang lain dari itu. Dia sedih, Apa? nggak mau. siapa? Karena puisi Ya, sunyi, sepi di sana, suasananya haru ya. semua puisi yang menceritakan orang sedang jatuh cinta tapi menceritakan orang yang gagal dalam percintaan. Ya, gagal tangan gitu. Atau apa? Ya, itu menurut ini ya, si Andrea. Menurut saya sih. Seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Karena gimana bilangnya? Dia berharap sekali gitu. Padahal ya gimana? Bisa mau gimana ya Kak? Enggak ada, saya coba ulang. Berarti tersampaikan ya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya, bagaimana kita benar-benar tulus mencintai seseorang tanpa ada apapun gitu, mencintai dengan sederhana, dengan menunjukkan diri kita bagaimana gitu. Jadi kalau misalkan temanya sudah ketemu dan amanatnya sudah ketemu, berarti kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan unsur-unsur fisiknya dan apa yang termasuk ke dalam unsur-unsur batinnya. Coba sebelum Ibu ya silakan. Bertanya Bu, kalau misalkan kan ini tipe ada apa namanya itu puisinya itu yang pesannya tidak tersirat ya? Ya, Kita tidak cari tersirat. artinya sendiri. Nah itu kalau misalkan dalam satu puisi itu apakah kan setiap orang misalkan dari amanat dari yoga dari mimpi dari Dewi kan beda-beda. Itu dalam puisi normal. Iya, sangat normal kan, imajinatif kalian berbeda-beda. Kembali lagi ke perasaan masing-masing. Ya, perasaan masing-masing, tetapi mungkin kalau yang bagian temanya itu biasanya satu. Nanti untuk bagian yang amanatnya itu nanti ke
pengembangannya saja. Bagaimana nanti kan yang dilihat dari lingkungan sosial kalian itu berbeda-beda hasil analisisnya, belum tentu walaupun kalian kerjasama kan tidak satu nanti. Nah itu gunanya berkelompok, berdiskusi, kita menyatukan dari beberapa ide menjadi satu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, karena itu juga sudah terlihat, coba kalian simpulkan apa saja tadi yang termasuk ke dalam unsur fisik. Diksi. Unsur ini dulu. Ya, unsur fisik. Diksi. Terus Kata konkret. diksi, urutannya diksi, terus imaji, terus ya, apa lagi? Bahasa figuratif. Bahasa figuratif ini mungkin yang sangat luas sekali pembahasannya, mungkin ada di materi yang selanjutnya mungkin khusus ya, karena gaya bahasa itu sangat banyak jenisnya. Itu yang tadi Ibu contohkan itu hanya beberapa yang sering ditemui saja di dalam sebuah puisi. Nah, kalau tadi apa tadi? Diksi, terus imaji, kata konkret, bahasa figuratif, terus tipografi. Terus kalau unsur-unsur batinnya apa? Apa? Tema. Terus tema apa, coba Ibu belum jelas satu-satu? Perasaan, tema, perasaan. Bagaimana kita menentukan tema tadi? Iya, benar-benar dulu dipahami, baru kita bisa menyimpulkan apa temanya dan apa pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Menarik tidak setelah kalian pelajari unsur-unsur ini? Nah, jika kalian misalkan menemukan puisi, tertarik tidak untuk menganalisisnya lagi? Iya, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, berarti sudah tersampaikan. Berhubung waktunya juga sudah hampir mau selesai, mungkin ada pertanyaan untuk seluruhannya? Tidak ada. Ada tidak? Tidak. Ayo sebelum Ibu tutup dulu, Tidak ada. Ibu berikan beberapa menit dulu. Mungkin ada yang masih kalian bingung kan? Tidak ada. Tidak ada? Ya, kalau gitu kita akhiri. Berarti kesimpulan untuk hari ini adalah unsur-unsur setelah kita mengetahui tema dan pesan di bab sebelumnya, baru yang kedua kita memahami unsur-unsurnya. Berarti cukup jelas ya untuk yang materi mengenal unsur-unsur puisi ini. Baru kita besok lanjut ke yang musikalisasi itu. Berbeda lagi musikalisasi itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pembelajaran ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.